Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jujur hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Tetapi teman-teman di sini memilih menonton video ini untuk sama-sama belajar. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang menarik yang tentunya kasus tersebut tidak lagi asing, yaitu tentang depresi. Serta saya juga akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengatasi depresi yang mungkin nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih khusus lagi untuk yang mengalami depresi. Untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Fitria Rahmadani dan beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang apa itu depresi. Oke, baiklah, mari kita masuk ke materi pembahasan. Apa itu depresi? Depresi merupakan suatu kondisi kesehatan mental yang mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi sehari-hari. Hal ini dapat ditandai dengan perasaan sedih dan hilangnya minat pada aktivitas yang dulu menyenangkan. Nah, apa saja sih tanda-tanda dari depresi ini? Kamu mungkin merasa sedih dan putus asa, ingin menarik diri dari orang lain, kehilangan minat pada hobi dan aktivitas, makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya, tidur lebih lama atau lebih sedikit dari biasanya, kurang energi dan motivasi, merasa gelisah dan mudah tersinggung, merasa buruk tentang diri sendiri atau merasa bersalah, dan kamu mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Mari kita kenali tingkat depresi sesuai jenisnya. Yang pertama itu ada Major Depressive Disorder. Apa itu? Nah, pengidap depresi ini akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Pada tingkat yang cukup parah, pengidap depresi mayor akan memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Tidak hanya itu, jenis ini dapat mempengaruhi hubungan sosial pengidap dengan orang lain. Yang kedua ada Persistent Depressive Disorder. Gejala yang dialami oleh pengidap depresi ini hampir menyerupai gejala depresi pada umumnya. Namun, depresi ini akan menetap atau hilang timbul dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga itu ada Bipolar Disorder. Gangguan ini ditandai dengan perubahan mental yang sangat drastis. Pengidap dapat mengalami sedih atau putus asa pada suatu waktu, kemudian menjadi senang dan bersemangat secara tiba-tiba. Yang keempat itu ada Postpartum Depression. Nah, jenis ini hanya dialami oleh wanita. Hal ini disebabkan adanya perubahan hormon pada wanita saat kehamilan yang menyebabkan depresi saat menjalani kehamilan atau setelah persalinan. Yang kelima ada Premenstrual Dysphoric Disorder. Jenis ini akan dialami oleh wanita menjelang menstruasi. Ada beberapa gejala depresi ini yang perlu diketahui, seperti mudah emosi, cepat tersinggung, gangguan kecemasan, dan kehilangan nafsu makan. Biasanya gejala tersebut akan dialami 1 minggu sebelum atau sesudah menstruasi. Nah, itulah beberapa jenis depresi yang rentan terjadi. Tentunya pengobatan akan dilakukan sesuai dengan jenis depresi yang dialami. Kondisi ini dapat diatasi dengan berbagai terapi dan juga penggunaan obat-obatan. Tidak hanya itu, dukungan keluarga dan kerabat terdekat dinilai cukup efektif untuk membantu mengatasi dan merawat kondisi depresi. Nah, depresi dapat membuat kamu merasa tidak berdaya. Selain dengan terapi dan pengobatan, ada banyak hal yang dapat kamu lakukan sendiri untuk mengatasi depresi. Mengubah perilaku kamu mulai dari aktivitas fisik, gaya hidup, dan bahkan cara berpikir merupakan pengobatan untuk depresi secara alami. Nah, bagaimana cara mengatasi depresi? Sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengatasi depresi. Yang pertama itu lakukanlah rutinitas.
Jika kamu depresi, kamu membutuhkan rutinitas. Mengatur jadwal harian kamu dapat membantu kamu kembali ke jalur semula. Yang kedua, ada menentukan tujuan. Saat kamu depresi, kamu mungkin merasa tidak bisa mencapai apapun. Hal ini dapat membantu kamu merasa lebih buruk tentang diri kamu sendiri. Dan untuk mendorong kembali diri kamu, tetapkan tujuan harian untuk diri kamu. Mulailah dari yang kecil. Dan saat kamu mulai merasa lebih baik, kamu dapat menambahkan tujuan harian yang lebih menantang. Yang ketiga itu ada latihan. Olahraga secara teratur dapat mendorong otak untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan cara yang positif. Jika kamu bertanya, berapa banyak olahraga yang saya butuhkan? Kamu tidak perlu lari maraton untuk mendapatkan manfaatnya. Hanya sekedar berjalan kaki beberapa kali seminggu dapat membantu kamu mengurangi atau mengatasi depresi. Yang keempat, ada makan yang sehat. Nah, tidak ada diet yang dapat memperbaiki depresi. Namun, sebaiknya perhatikan apa yang Anda makan. Jika depresi, kamu cenderung makan yang berlebihan, mengontrol makan akan membantu Anda merasa lebih baik. Yang kelima, ada tidur yang cukup. Depresi dapat membuat Anda sulit untuk tidur dan terlalu sedikit tidur dapat memperburuk depresi. Terus gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, mulailah dengan membuat beberapa perubahan pada gaya hidup Anda. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Cobalah untuk tidak tidur siang dan singkirkan semua gangguan dari kamar Anda, misalnya tanpa komputer dan TV, tanpa handphone pada waktunya. Anda mungkin menemukan kualitas tidur Anda yang lebih baik. Yang keenam, ambil tanggung jawab. Saat kamu depresi, kamu mungkin ingin menarik diri dari kehidupan dan melepaskan tanggung jawab kamu yang ada di rumah dan di tempat kerja. Sebaiknya jangan. Tetaplah terlibat dan memiliki tanggung jawab harian. Karena hal ini dapat membantu kamu mempertahankan gaya hidup yang bisa membantu melawan depresi. Nah, jika kamu tidak bisa sekolah atau bekerja secara penuh, nggak apa-apa. Pikirkan tentang paruh waktu. Jika itu tampak terlalu berlebihan, pertimbangkan untuk bekerja sukarela. Yang ketujuh, menantang pikiran negatif. Dalam perjuangan Anda melawan depresi, banyak pekerjaan yang bersifat mental yang dapat mengubah cara berpikir Anda. Saat Anda depresi, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih buruk. Jika Anda merasa buruk tentang diri sendiri, gunakan logika sebagai pengobatan depresi secara alami. Anda mungkin merasa tidak ada yang menyukai Anda, tetapi apakah ada bukti nyata untuk itu? Anda mungkin merasa seperti orang yang paling tidak berharga di planet ini, tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Ini membutuhkan latihan, tetapi pada waktunya Anda dapat mengalahkan pikiran negatif itu sebelum menjadi tidak terkendalikan. Yang kedelapan, lakukanlah sesuatu yang baru. Nah, saat kamu depresi, kamu berada dalam kebiasaan sehari-hari. Dorong diri kamu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Pergi ke museum, ambil buku bekas, dan bacalah di bangku taman. Menjadi sukarelawan di dapur umum, ikuti kelas bahasa. Nah, nomor yang ke-9, cobalah bersenang-senang. Jika kamu depresi, luangkanlah waktu untuk hal-hal yang Anda sukai. Gimana kalau nggak ada lagi yang menyenangkan? Itu hanya gejala depresi. Kamu harus tetap mencoba, seaneh kedengarannya, kamu harus berusaha untuk bersenang-senang. Rencanakan hal-hal yang dulu kamu sukai, meskipun terasa seperti tugas. Terus menonton film, tetap pergi keluar dengan teman-teman untuk makan malam. Dan saat kamu depresi, kamu bisa kehilangan bakat untuk menikmati hidup. Untuk itu, kamu harus mempelajari kembali cara melakukannya.
pada waktunya hal-hal yang menyenangkan akan terasa menyenangkan kembali. Yang ke-10, curhat dengan seseorang yang dipercayai. Nah, berbicaralah dengan seseorang yang kamu percayai dan yakin seseorang itu bisa merasakan hal yang sama dengan yang kamu rasakan. Saya mengerti bahwa meminta pertolongan atau menceritakan perasaan kamu bisa menjadi hal yang sulit dilakukan. Namun, kamu dapat merasakan lebih kuat dalam menghadapi kesulitan bahkan hanya dengan berbicara satu orang saja. Beritahu teman atau anggota keluarga terpercaya tentang masalah kamu. Jelaskan perasaan kamu, apa yang telah terjadi, dan bantuan apa yang kamu perlukan. Yang ke-11 itu ada menghubungi psikiater. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa menghubungi psikiater. Dalam psikoterapi, psikiater akan mencoba untuk menanamkan kepada penderita untuk selalu memiliki pandangan yang positif dalam segala kondisi. Selain itu, psikiater akan meminta pasien membuat tujuan dalam hidupnya, dimulai dari tujuan yang mudah dicapai. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang penasaran apa sih perbedaan antara stres dan depresi? Nah, stres bukanlah kondisi kesehatan mental. Stres cenderung memiliki pemicu yang jelas seperti pindah rumah, perceraian, atau penyakit. Biasanya hilang saat peristiwa kehidupan berubah. Namun, stres dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi jika terus berlanjut dalam waktu lama tanpa jeda. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang membutuhkan diagnosa medis. Meskipun stres terkait dengan peristiwa kehidupan, depresi dapat terjadi bahkan jika segala sesuatu dalam hidup tampak baik-baik saja dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Terus, apa persamaan antara stres dan depresi? Nah, kesamaannya itu keduanya bersifat individu. Kemudian, stres dan depresi mempengaruhi tingkat energi Anda. Stres, depresi mempengaruhi suasana hati Anda. Kemudian pola tidur terganggu, pola makan bisa terganggu, kurang atau makanan berlebihan. Dan kamu bisa berpikir kamu adalah bukan diri kamu sendiri. Kamu bisa kesulitan untuk berfungsi normal. Kamu bisa mudah tersinggung. Mungkin merasa kurang tertarik untuk bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Merasa kewalahan, kamu mungkin tidak bisa berkonsentrasi. Keduanya mempengaruhi mekanisme respon stres tubuh. Dan keduanya ditemukan bisa mempengaruhi otak dengan cara yang sama. Nah, apa hubungannya antara stres dan depresi? Alasan antara stres dan depresi bisa membingungkan adalah karena keduanya saling berhubungan. Sebagai permulaan, Anda bisa saja mengalami stres dan depresi pada saat yang bersamaan. Anda juga bisa begitu stres, kepercayaan diri Anda menurun sampai Anda mengalami depresi, atau stres karena Anda mengira Anda depresi, atau orang yang depresi yang baru saja mengalami peristiwa sulit yang membuat mereka stres. Nah, stres seringkali dapat menyebabkan depresi. Stres kronis yang tidak ditangani dapat mempengaruhi harga diri Anda serta menyebabkan perilaku negatif dan pengambilan keputusan yang buruk, yang semuanya membuat Anda sulit merasa positif dan optimis. Setidaknya, stres yang tidak terkendali menyebabkan kecemasan, dan kecemasan itu sendiri adalah penyebab utama depresi. Nah,
sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada sebuah quotes mengatakan, kalau bukan kamu yang menguatkan diri kamu sendiri untuk berjuang, mau siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Nah, kesulitan adalah hujan terbaik untuk menunjukkan kualitas diri yang sebenarnya. Jadi, jangan takut untuk menghadapi masa depan, hadapi dan perjuangkanlah. Dan saya Fitri Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengajak teman-teman melakukan gerakan yoga untuk relief stres, meredakan stres. Stres ini kan kalau kita merasakan stres biasanya kita ngerasa tight di leher, punggung, dan juga bahu. Jadi saya ingin melakukan gerakan yoga untuk merilis tight tersebut. Oke? Pertama-tama boleh duduk dengan nyaman karena itu adalah syarat utama sebelum melakukan ke gerakan yoga berikutnya. Sukhasana salah satu gerakan yoga. Duduk dengan nyaman. Tarik nafas, buang nafas. Jadi kita konsentrasikan tubuh kita, pikiran kita pada nafas supaya lebih tenang. Inhale, exhale. Menarik nafas dengan perlahan dan buang nafas dengan perlahan dan panjang. Inhale, exhale. Kembali, deep inhale and long exhale. Dan sekarang karena saya ingin melakukan forward bending supaya lebih terlihat, jadi saya miringkan ya tubuhnya. Inhale, exhale, panjangkan kedua lengan, tarik punggungnya. Inhale, exhale. Lalu boleh pegang siku tangannya. Rasakan aliran darah kita mengalir ke kepala. Karena yang kita lakukan gerakan kali ini adalah untuk relief stress dan melepaskan ketegangan-ketegangan pada bagian tubuh kita, terutama upper body. Inhale, exhale. Tarik nafas, buang nafas. Inhale lagi dan long exhale. Oke, sekarang saya lakukan gerakan kedua pose. Boleh salabhasana dulu, balasana maksudnya, atau child pose. Dan sekarang saya masukkan tangan kiri dan panjangkan tangan kanan, twisting. Jadi gerakan kneeling twist. Tarik nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Ini untuk meredakan tense pada bahu kita. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekarang supaya balance saya ganti tangan kanan yang lurus dan panjangkan tangan kiri. Tarik nafas, buang nafas. Jadi full seluruh tubuh kita, tidak ada yang menegang, tapi harusnya lebih rilis ketegangannya. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Sekarang aku mengarah ke depan lagi. Saya coba berdiri, lebarkan kedua kaki. Inhale, exhale. Masih melakukan gerakan stretch dan tapi dalam posisi kaki terbuka dan kepala di bawahnya, maksudnya untuk mengalirkan oksigen ke bagian kepala dan juga meredakan ketegangan pada kaki, hips, punggung. Dan sekarang perlahan kita dekatkan
Kembali ke posisi duduk Wajrasana. Oke, seperti ini Wajrasana. Seperti duduk Oshin ya. Jadi kita duduk di tumit, tarik nafas, buang nafas. Sekarang dalam keadaan duduk Wajrasana, gerakan tangannya eagle pose atau Garuda. Disilangkan. Oke, satukan kedua telapak tangan dan siku tangan sejajar dengan bahu. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Buang nafas. Buka. Sekarang ganti. Angkat. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Buka. Sekarang masih dalam keadaan duduk Wajrasan. Kita lakukan side stretching. Ganti. Lihat ke atas. Panjangkan torso kanan kita. Buka lagi. Tarik bahunya ke belakang. Inhale, exhale. Oke, kembali duduk. Sekarang menjelang posisi terakhir, saya lakukan fist pose, jadi gerakan terentang, tapi diangkat untuk sebagai counter pose gerakan sebelumnya. Tadi kita banyak gerakan forward bend, sekarang kita sedikit back bend, tapi bagian upper body-nya, punggung atas kita. Tarik nafas, buang nafas, pakai rilis. Dan terakhir, gerakan yang puncaknya adalah Savasana. Gerakan yang sangat ringan, saya rasa semuanya pada bisa ya gerakan seperti ini. Tapi jangan salah, untuk yang memiliki stres terkadang susah untuk posisi diam dan tenang seperti ini. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah kita mengatur nafas, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung, dan kita sadari boleh dihitung nafasnya supaya pikiran kita tidak terdistraksi dengan hal-hal lain. Boleh juga sambil mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan dan menyenangkan. Oke, sekarang saya ingin kembali ke posisi duduk sebelum saya tidur beneran. Demikian gerakan yoga untuk meredakan stres. Kalau misalnya ini dirasa bermanfaat, jangan lupa dong likes dan subscribe dan share ke akun sosmed teman-teman semua, tag teman-temannya biar semua nonton channel YouTube ini. Oke, ditunggu saran dan kritiknya atau idenya di tab komen ini, channel YouTube ini, dan di video ini. Kita ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa, namaste.